Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali di kesempatan hari ini, Kamis di lembar kalender yang ke-13 Juni 2024. Saya hadir sapa Anda di program Siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Kali ini kita akan mengambil tema perubahan dan tantangan pubertas pada Gen Z ya. Sudah hadir narasumber kita, di samping saya ada Mbak Puji Wahyuningrum. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Mbak Puji. Selamat sore Bapak. Iya, Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Beliau ini adalah mahasiswa psikologi UMM gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Di sampingnya lagi ada Mbak Rom Aisyah Zahra, juga mahasiswa psikologi UMM. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Iya. Aduh, saya dipanggil Bapak ini. Luar biasa. Oke, baik. Mbak Puji Wahyuningrum dan Pak Rom Aisyah Zahra ya, di kesempatan hari ini merupakan mahasiswa psikologi UMM, di mana beliau ini ada tugas magang di RSA begitu ya? Betul. Iya, betul sekali Pak. Sudah berapa lama melaksanakan magang di RSA ini? Sudah 4 bulan, jadi magangnya ini mulai dari bulan Februari. Ya, mulai Februari ya sampai sekarang ini. Bukan asli Jawa ya? Iya benar. Bukan. Ya. Dari mana mungkin kalau boleh tahu saya disampaikan? Kebetulan saya dari Kalimantan Selatan, tepatnya Martapura. Martapura, Ya. Kalimantan Selatan. Kalau Mbak Puji? Kalau saya dari Kalteng, Pangkalan Bun. Wow, jauh semuanya. Mudah-mudahan keluarga yang ada di sana juga bisa menyimak di live streamingnya Madani FM. Nah, mungkin Mbak Puji atau Mbak Rum dulu, saya panggil ya. Ini calon dokter atau calon apa ini? Calon psikolog Pak, amin. Gitu ya. Ya mungkin juga banyak orang yang menghadapi masalah perlu untuk mendapatkan bimbingan dari psikolog begitu ya. Yeah. Oke, baik. Sehingga di saat seperti sekarang mungkin ruwet berbagai permasalahan, kadang kalau tidak ditangani dengan orang yang tepat ini justru bisa membuat mereka putus asa gitu ya. Oke, baik. Termasuk juga anak sekolah ya, Iya, perlu untuk betul. bimbingan psikolog. Nah, tema kita adalah perubahan dan tantangan pubertas pada Gen Z. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak Puji atau Mbak Rum dulu. Mbak Oke. Puji dulu. Oke, silakan. boleh. Ya. Jadi pubertas itu jenjang masa remaja atau akhir balik atau masa remaja itu mengalami perubahan fisik, psikis maupun kematangan seksual mereka. Kemudian kalau untuk Gen Z sendiri atau generasi Zoomer ini, seseorang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012-an. Sebelum generasi Z ini, di generasi sebelumnya itu ada generasi milenial dan generasi alpha, begitu Pak. Oke, baik. Nah, lalu kira-kira bagaimana cara mengatasi perubahan emosional yang sering terjadi selama pubertas ya? Kadang mengalami perubahan pubertas ini emosionalnya tinggi, tidak terkendali gitu. Nah, ini bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, sebelum itu Pak, kita harus tahu dulu sebenarnya remaja-remaja itu kenapa sih bisa terjadi ketidakstabilan secara emosi, lalu perubahan-perubahan fisik yang signifikan. Karena sebenarnya itu dipengaruhi kalau dalam segi fisik itu ada perkembangan otak yang sedang berkembang. Jadi selama itu terus berkembang, dan di masa remaja itu adalah masa dimana saat bagian-bagian otak yang untuk kesesuaian dengan emosi itu tuh sangat berperan gitu Pak. Jadi menyebabkan adanya ketidakstabilan karena bagian antara yang mengendalikan emosi dari bagian otak dan yang mengendalikan untuk mengambil keputusan itu saling bertabrakan. Begitu ya. Jadi makanya remaja itu suka kayak impulsif atau tiba-tiba marah, meledak-meledak karena perkembangan otaknya masih berkembang, belum sepenuhnya, dan itu tuh butuh sampai kurang lebih 25 sampai 30 tahun baru dikatakan dia dewasa gitu, secara biologis begitu. Iya.
memang perubahan pubertas ini sering ya mengalami perubahan emosional yang tinggi. Mereka perlu juga pendampingan termasuk orang tua. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang mungkin dihadapi saat mengelola perubahan fisik selama masa pubertas ini ya? Kira-kira apa ini? Kalau tantangannya sendiri dari generasi Zoomer, perbedaannya sama generasi sebelumnya itu, kalau generasi Zoomer sendiri itu perubahan fisiknya itu lebih pubertasnya itu lebih cepat ya. Mungkin dikarenakan karena pola makan itu mereka generasi Z ini lebih suka yang makanan siap saji seperti itu, Pak. Terus kemudian yang kedua itu ada digitalisasi kehidupan. Perubahan itu tuh kan Gen Z ini hidupnya tuh sangat berdampingan sekali ya dengan teknologi digital. Hal itu menyebabkan mereka itu seperti membandingkan diri mereka dengan orang lain dari digital itu, sedangkan pada generasi sebelumnya itu mereka tidak melakukan hal itu gitu. Kemudian yang ketiga itu tentang mental health. Pada generasi Z ini mereka itu lebih aware terhadap mental health mereka. Mereka itu tidak sungkan untuk berbicara mengenai pikiran maupun perasaan mereka kepada orang lain, dan mereka itu juga tidak sungkan mencari bantuan ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Dan juga sekarang itu sudah banyak disediakan platform-platform digital kalau ingin konseling secara online. Oke, luar biasa. Nah, silakan pendengar pecinta Madani, mungkin Anda juga mengalami hal yang sama seperti yang disampaikan tadi. Silakan Anda bisa konsultasi langsung di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya. Ini mumpung ada narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, ada Mbak Puji dan Mbak Rum gitu ya. Semuanya bukan asal dari Jawa, bukan di luar Jawa, namun juga sudah menyatu dengan Jawa karena melakukan studi di UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, lalu kalau tadi sudah tahu tantangannya, kira-kira bagaimana cara menghadapi tekanan dari teman yang sebaya terkait dengan citra tubuh selama masa pubertas? Kadang gini ya, kamu kok muda gendut, nah, atau kamu muncul jerawatnya. Kadang tekanan-tekanan semacam ini bagaimana kira-kira cara menghadapinya? Oke, pertama-tama mungkin itu tidak bisa dipungkiri ya, kita harus sadar dulu kalau misalnya itu memang perubahan fisik yang wajar banget terjadi pada semua orang. Dan faktanya body image yang buruk itu lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, makanya itu kita kan ada istilahnya self love ya. Gimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kayak ya udah aku gendut gitu misalnya. Iya, tapi kayak mengusahakan kalau misalnya mau kurusan tapi tujuannya itu untuk kesehatan di masa depan supaya lebih bentuk dari menghargai diri sendiri seperti itu. Pentingnya itu sih untuk melihat membangun citra tubuh yang baik, itu menghargai diri sendiri. Itu yang basic. Ya, karena memang kalau ada teman yang sudah meledek semacam itu, misalnya kalau kebetulan tubuhnya gendut ya, terus dipanggil itu terus dia itu sering murung di kamar gitu, atau mungkin ketika dia punya jerawat gitu diejek temannya terus sering murung dan mau keluar gitu ya. Kadang ini kalau tidak didampingi dengan psikologis atau mungkin dengan orang tua ya, diberikan penjelasan, kadang melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran gitu, nekat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tentu tidak kita inginkan bersama. Nah, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio, kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Baik, insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tengkumar 48 di program siaran Bincang-Bincang Sehat ya. Bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, kembali di kesempatan hari ini hadir menyapa Anda. Nah, silakan Anda juga akan mudah interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339477707 ya. Ada Mbak Puji dan Mbak Arum gitu ya. Arum. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada yang masuk menanyakan salam semangat sehat gitu ya. Oke.
Tema ini sangat menarik sekali. Yang ingin kami tanyakan bagaimana membentuk karakter Gen Z agar menjadi generasi yang tangguh. Nah, ini bagaimana kira-kira caranya? Pak Arif atau Mbak Puji dulu nih yang jawab. Oke, ya. Silakan ya untuk bisa menjawab pertanyaan dari pendengar kita ini ya. Oke, kalau menurut saya ya, kan generasi Z ini mempunyai stigma yang negatif tentang orang-orang tuh mempunyai stigma yang negatif tentang generasi Zoomer ini. Katanya generasi strawberry lah, kayak mudah menyerah lah seperti itu ya. Sebenarnya generasi Z ini menurut saya tidak sepenuhnya seperti itu, karena generasi kami itu, saya dan Rum ini juga generasi Z. Oh iya. Ya. Kami itu menurut saya lebih kreatif dan belajar otodidaknya itu lebih mau belajar otodidak sendiri gitu daripada kayak mencari belajar dengan orang lain begitu ya, Rum. Iya, betul. Kemudian kalau menurut saya itu apa tadi pertanyaan Pak? Terkait tentang apa ya? Bagaimana membentuk karakter Gen Z ya, agar menjadi generasi yang tangguh. Kalau saya tuh kayak jangan mudah putus asa. Misalnya kayak nggak bisa satu hal nih, dia mencoba satu hal, padahal mencobanya masih setengah-setengah nih Pak. Belum sepenuhnya dia mencebur dalam bidang itu, tapi dia kayak merasa udah nggak bisa ngerjain hal ini, padahal belum sepenuhnya kan. Belum tahu padahal skillnya ada di situ atau enggak, tapi dia karena gagal sekali gitu kayak udah menyerah gitu loh Pak. Jadi menurut saya seperti itu. Oke. Mungkin bisa ditambah dari Mbak Ru? Kalau dari saya memang karena ini baru-baru juga kayak stigma tentang Gen Z itu cenderung negatif. Sebenarnya bukan kami tidak tangguh, cuma cara kami untuk mengekspresikan diri itu mungkin kurang diterima pada generasi sebelumnya. Mungkin sampai kayak dikira kurang sopan lah atau apa. Kalau dari saya sendiri, masing-masing generasi itu punya kesadarannya juga, dan pasti mereka juga punya tujuan hidup ya, yang membuat mereka pasti lebih tangguh gitu. Tinggal bagaimana menyesuaikan, karena Gen Z ini yang terekspor banget sama teknologi. Itulah kenapa kayak Gen Z itu maunya serba instan, serba cepet, karena udah terbiasa dengan teknologi yang serba cepat gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang tangguh, insya Allah tangguh sih kami. Oke, ciao tangguh ini. Baik, nah terima kasih tadi untuk pendengar kita di 8424 ya. Terima kasih tadi sudah dijawab. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan silakan kami tunggu lagi di nomor 082339947707. Nah, Bojonegoro tadi baru saja diguyur hujan. Bagaimana di tempat Anda? Mudah-mudahan juga sama, baik petani sangat menunggu ke hadirnya hujan ini. Untuk bagi pegawai susah ini. Ya, oke, baik. Lalu kenapa nih ya remaja itu sering tidak stabil emosionalnya? Pada perkembangan apa ya di otaknya ini? Emosinya kadang tidak stabil, kira-kira apa ya? Oke, jadi pertanyaannya tuh kenapa emosinya remaja itu tidak stabil ya? Baik, di dalam otak itu terdapat beberapa bagian. Jadi saya akan menjelaskan beberapa bagian otak yang berkembang ketika masa remaja ini. Yang pertama ada prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini letaknya ada di depan otak. Itu tugasnya itu melakukan penilaian, kemudian penalaran, kemudian decision making atau pengambilan keputusan, kemudian kendali diri. Nah, dalam masa remaja ini perkembangan otak prefrontal cortex ini berkembang secara intens, namun belum berkembang secara utuh, Pak. Karena perkembangan secara utuhnya itu ketika sudah mulai memasuki dewasa. Kemudian ada bagian otak yang namanya amigdala. Amigdala ini letaknya ada di belakang, yaitu tempatnya emosi, Pak. Jadi ketika masa remaja ini rasa marah itu lebih cepat berkembangnya daripada area prefrontal cortex yang tadi penalaran dan penilaian dirinya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan individu ini tuh emosinya tidak stabil dan sering naik turun gitu, Pak. Tapi selain hal itu
ada juga otak yang namanya corpus callosum. Jadi ini tuh bagian otak yang di dalamnya itu mengandung serat-serat syaraf yang menghubungkan dua hemisfer kanan dan kiri. Syaraf ini tuh mengalami penebalan sehingga ini pemrosesan informasi yang diterima remaja ini tuh lebih efektif dalam penerimaan informasi karena mengalami penebalan syaraf-syaraf itu sendiri, Pak. Iya, iya. Ya, itulah makanya banyak ya para remaja yang masuk masa pubertas ini sering tidak bisa mengontrol emosinya begitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, ya karena saya sendiri juga kebetulan punya putri yang termasuk remaja. Ini juga sering kadang sering marah ketika mudah tersinggung gitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Iya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini juga ada lagi yang masuk yang lagi viral baru-baru ini, kasus Vina dan Mario Dandi ya. Apakah bisa dikatakan tanda kutip kegagalan orang tua dalam pola pengasuhan anak yang masuk Gen Z ya? Secara banyak sekali di lingkungan sekolah, bullying atau juga perundungan gitu ya. Nah, ini bagaimana? Apakah kasus Vina dan Mario Dandi ini bagian daripada kegagalan orang tua dalam mendampingi ya? Iya. Sehingga kasus ini juga mencuat ya. Mereka juga masih remaja, namun ada kasus Vina yang sekarang viral itu ya, jika Mario Dandi. Bisa dijelaskan gitu? Apa kegagalan orang tua atau bagaimana sebenarnya? Kurang pendampingan? Ya, silakan. Sebenarnya kalau misalnya kenakalan itu termasuk kenakalan remaja ya Pak ya. Jadi misalnya terjadi kenakalan remaja itu banyak banget faktornya. Di antaranya memang faktor eksternal, yaitu bagaimana cara orang tua mendidik, juga sama lingkungan teman-temannya juga. Cuma emang nggak bisa disalahkan sepihak ke kalau ini orang tuanya sama mendidik. Kita lihat juga gimana sih dia di kehidupan sehari-harinya, lingkungan dia bagaimana, teman-temannya bagaimana, hingga terjadi sampai akhirnya bullying gitu. Terus secara internalnya gimana dia merefleksikan diri dia, self image dia bagaimana, itu juga mempengaruhi hal-hal kenakalan remaja tersebut. Ditambah lagi yang tadi yang disebutin Mbak Puji tentang imbalance dari perkembangan otaknya yang belum berkembang secara sempurna, jadi menyebabkan hal-hal yang mungkin itu kalau bagi orang-orang dewasa itu udah tercela gitu. Mungkin mereka mencari kesenangan dari itu, euforia. Kita harus nyari tahu penyebabnya dulu dari mana. Udah bisa disalahkan secara sepihak gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad yang ada di kota ya, yang lagi menyimak program siar ini. Jika menyampaikan, alhamdulillah kota terpantau hujan gitu. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, tentu Anda jika kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan 082339477707. Nah, Mbak Puji, kira-kira peran orang tua atau orang dewasa ya yang mujwing ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini peran orang tua? Oh iya, kan tadi yang disebutkan Mbak Puji juga karena emosi tidak stabil, jadi kan remaja itu sering mood swing gitu, entah itu dia bahagia secara berlebihan atau sedih, marah-marah, itu sebenarnya kok bisa kita kendalikan. Gimana caranya orang tua itu memberikan arahan gimana cara remaja untuk meregulasi emosinya. Yang pertama itu kita harus sadar dulu kalau remaja ini sedang masa perkembangan dan kita harus pahami dia, berempati kepada perasaan dia gitu. Yang kedua, jangan dijudge terlebih dahulu, jangan dikasih label kamu tuh pemarah, kamu tuh cengeng, itu tuh jangan sampai kayak gitu. Karena nanti pas dia dewasa itu masih terngiang-ngiang kayak bakal diingat terus kalau aku ini pemarah, aku ini cengeng gitu. Lalu beri mereka rasa aman dan nyaman. Banyak sih ya diantaranya, misalnya lagi emosi gitu, jangan sampai mancing malah api ketemu api gitu loh Pak. Jadi malah makin marah kan nanti jadi pertikaian. Jadi kasih dia waktu, oke, kamu tenangin diri kamu sendiri, nanti kita ngomong lagi kenapa kamu bisa semarah-marah itu gitu. Atau kalau dia nangis jangan sampai dipaksa, stop nangis, jangan nangis, kamu tuh jadi cowok, misalkan cowok nggak, biasanya kan image-nya nggak boleh nangis atau apa, jangan sampai kayak gitu, biarkan aja dia mengalir emosinya, dia rasakan gitu. Terus setelah tenang baru diajak ngobrol, belajar untuk bagaimana orang tua itu
terbuka sama anak agar anak itu bisa terbuka dan jangan sampai memberikan judge atau label yang negatif kepada anak. Mencoba untuk pahami dia, mungkin itu memang susah karena diri dia sendiri pun juga susah memahami apa sih yang terjadi sama diri aku saat ini. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mendampingi dia pelan-pelan gitu, memberikan kasih sayang. Oke, baik, menarik sekali. Dan tadi sudah disampaikan jika jawaban dari pendengar kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio tentu bisa Anda ikuti setiap hari Kamis ya, bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Walaupun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Teguh Umar 48 di program siar bincang-bincang sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini ada Mbak Puji dan Mbak Rum ya hadir untuk menyapa Anda. Nah, ini ada teman kita dari Aska dan Nurul di UMM. Nitip salam ya buat Mbak Rum sama Mbak Puji. Terima kasih. Iya gitu Mbak Rum ya, Puji. Mungkin bisa balik sampaikan kepada Aska dan Nurul ini. Oh iya, karena mereka juga kebetulan lagi magang juga nih Pak sekarang. Jadi semangat buat Nurul dan Aska untuk magangnya, semoga lancar. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan juga kapan-kapan bisa siaran di radio. Ya bisa Pak. Kita baik. Buat Aska dan Nurul, selamat magang juga, mudah-mudahan sukses selalu di kesempatan hari ini ya. Nah, kembali kita ke tema terkait tentang pubertas ya. Nah, kira-kira apa saja ya tanda-tanda orang itu sudah masuk pubertas itu ya? Oh, baik. Apakah ada tanda-tandanya begitu ya? Iya. Baik, jadi pubertas itu pada laki-laki maupun perempuan itu ada tanda-tandanya. Jadi kalau untuk perempuan itu perubahan fisiknya pada payudaranya, kemudian tumbuh bulu-bulu dalam dirinya, kemudian berat badannya biasanya juga naik drastis, kemudian juga biasanya karena hormon tubuh biasanya juga tumbuh jerawat seperti itu Pak. Kalau untuk laki-laki mungkin tumbuh kumis, terus ada jakunnya, dan suaranya mungkin lebih besar daripada sebelumnya Pak, seperti itu. Suara saya. Iya. Dan generasi Z ini juga mengalami percepatan pubertas daripada generasi milenial maupun generasi alfa. Jadi saya pernah membaca jurnal dari jurnal adolescent, yaitu tentang pubertas pada Gen Z. Jadi Gen Z ini mengalami pubertasnya itu lebih cepat, yaitu kalau untuk yang perempuan itu dimulai usia 9 sampai 10 tahun, sedangkan laki-laki itu dari usia 11 sampai 12 tahun. Sedangkan pada generasi milenial maupun alfa, mereka itu untuk perempuannya dari usia 13 sampai 14 tahun, sedangkan laki-lakinya usianya itu 11 sampai 12 tahun, Pak. Mengalami percepatan Gen Z-nya ini. Gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, lalu kira-kira apa isu mengenai kesehatan pada remaja? Soalnya kan ada kadang saudara kita yang remaja mengalami gangguan pola makan ya. Nah, ini kira-kira bagaimana ya isu mengenai kesehatan pada remaja? Baik, kalau isu tentang pola makan remaja itu bisa jadi muncul pada saat remaja ini karena mereka itu biasanya compare diri mereka dengan orang lain, membandingkan diri mereka karena mereka kan mengalami perubahan fisik ya, jadi body image atau citra diri mereka itu muncul dan sangat memperhatikan penampilan sehingga menyebabkan mereka itu timbul rasa insecure atau tidak percaya diri dengan tubuh yang mereka miliki, sehingga mereka sangat ketat dalam menjaga makanan mereka karena ingin badannya seperti orang lain gitu. Hal tersebut menyebabkan beberapa gangguan pola makan. Saya di sini akan memberi contohnya dua, yaitu ada anoreksia nervosa, yaitu di mana individu ini tuh melakukan usaha
untuk menahan rasa lapar, padahal dia ini lapar tapi sangat menahannya, nggak ingin makan, sehingga dia badannya sangat kurus, biasanya anoreksia nervosa ini. Kemudian ada bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini, individu ini pola makannya sangat teratur Pak, makan terus, tapi setelah makan mereka memuntahkan makanan itu Pak, tidak dimasukkan ke dalam tubuh mereka, kayak gitu. Iya, iya. Nah, itu ya terkait dengan pola makan. Baik, silakan pendengar, kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan. Lalu, sebenarnya isu pola makan itu ada apa saja? Bisa dijelaskan? Iya tadi Pak, yang anoreksia nervosa, gitu, kemudian bulimia nervosa, itu isu gangguan pola makan Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya, memang banyak karena takut nanti berjerawat, terus menghindari makanan ini Iya, gitu betul, ya. iya. Ya, atau Berat badannya. berat badan gitu. Biasanya kan remaja itu sering menjaga hal yang semacam itu gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi perubahan hormon dan suasana hati yang tidak terduga selama masa pubertas ini ya? Kira-kira bagaimana untuk mengatasi perubahan hormon? Oke, itu bisa buat para remaja nih tipsnya gimana kita menumbuhkan pola hidup yang sehat. Ya. Salah satunya dari berolahraga yang teratur. Terus fun fact-nya, kalau kita berolahraga itu ada hormon yang endorfin namanya, yang buat membuat kita itu merasa senang. Jadi kalau semakin instan kita berolahraga, jadinya emosi positif itu jauh lebih tinggi gitu, karena hormon endorfinnya akan terlalu rilis gitu. Oh gitu ya. Terus selain itu pola makan juga dijaga, nutrisinya yang pasti harus seimbang, 4 sehat 5 sempurna ya Pak ya. Iya betul. Terus pola tidur itu yang paling basic dan paling mudah untuk dilakukan. Gimana 6 sampai 7 jam sehari tidurnya gitu. Oke. Baik, kadang yang kita temukan kan sering ya para remaja itu jarang berolahraga. Seringnya murung di kamar gitu, atau di tempat kos gitu. Tapi Pak, sekarang ini kayak saya lihat ya di sosial media maupun di real life itu banyak sekali Gen Z atau remaja itu pada olahraga. Mereka itu awalnya tuh FOMO menurut saya. Tapi FOMO dalam olahraga ini bagus menurut saya karena untuk kesehatan kan. Jadi nggak apa-apa FOMO tentang olahraga. Tapi tetap harus diperhatikan ya. Kayak misalnya nggak pernah olahraga nih, terus dia mau nge-gym yang kayak mengangkat beban yang berat banget, itu juga tidak diperbolehkan. Kayak dari jalan dulu aja setiap hari 5.000 langkah itu sudah cukup gitu. Oke, baik. Kira-kira apa ya dampak dari media sosial terhadap persepsi tubuh selama masa pubertas? Lalu bagaimana cara menghadapinya? Kadang media sosial ini juga menjadi bagi remaja itu seolah-olah dia tidak lepas dari media sosial gitu ya, sehingga melupakan untuk kegiatan aktivitas yang lain. Oke, iya benar banget sih Pak, karena tadi sudah saya mention ya, Gen Z itu tumbuh dengan teknologi, dia nggak bisa lepas dari sosial media dan lama-kelamaan jadi ideal diri dia itu kiblatnya ke sosial media, sehingga menumbuhkan yang namanya suka membanding-bandingkan diri. Nah, caranya agar tidak terlalu membanding-bandingkan diri, pertama ya cari tahu penyebabnya. Misalnya memang dari sosial media, berarti batasi dulu sosial medianya. Misalnya dari Instagram, mungkin bisa dibatasi penggunanya, atau di-unfollow dulu orang-orang yang kayak bikin kita itu jadi pengen ngebandingin diri terus gitu. Ya, terus perbaiki mindsetnya gitu. Kalau misalnya pelan-pelan merawat diri, memperbaiki mindset, insya Allah bisa jauh lebih positif gitu. Mungkin dari Mbak Puji ada tambahan? Gitu, iya. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Amin yang ada di Kedung Adem dan Pak Muh yang ada di Kenop yang lagi simak program siar ini dan suka ya dengan acara ini katanya. Namun mungkin Anda bisa menanyakan segala sesuatunya di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707 ya. Nah, kira-kira apa pentingnya ya komunikasi terbuka dengan orang tua saat mengalami perubahan pubertas ini? Apakah kita perlu ya untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu? Baik, kalau menurut saya komunikasi terbuka dengan orang tua itu sangat penting ya.
lebih bagusnya tuh komunikasi terbuka itu udah diajarkan orang tua itu dari kecil, kayak misalnya terjadi apapun dalam hal dia itu diceritakan kepada orang tuanya, dan orang tua itu misalnya ada anaknya yang cerita itu jangan langsung dijudge gitu. Biasanya orang tua kan kalau misalnya tidak selaras dengan keinginan orang tua biasanya langsung nggak boleh gitu-gitu. Tapi kalau menurut saya komunikasi dengan orang tua itu penting untuk dijaga. Iya, iya. Karena kadang anak itu tidak tahu ya permasalahan yang dihadapinya. Misalnya bagi pemula mengalami menstruasi itu kadang bingung kalau misalnya orang tua tidak pernah menjelaskan. Iya, betul sekali. Jadi dari orang tua juga kayak harus memiliki knowledge atau pengetahuan untuk memberitahu step apa saja sih yang harus dilakukan ketika anaknya pubertas, anak laki-lakinya maupun perempuannya. Mungkin yang laki-laki ayahnya bisa memberitahu step apa aja yang harus dilakukan ketika pubertas. Kemudian yang perempuan bisa sama ibunya, begitu, Bapak. Iya, oke, baik. Baik, pendengar pecinta Madani, tentu masih kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Sebelumnya kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Baik, insan Madani dimanapun Anda, bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Ada Mbak Rum dan Mbak Puji yang hadir sebagai narasumber. Beliau ini adalah mahasiswa psikologi UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang ya. Mana di kesempatan hari ini hadir untuk menemani Anda. Dan tadi baru saja di Pemandangan Seruan Al-Dan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya, wahai kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga ada teman yang menyampaikan salam ya buat Mbak Rum. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang gitu ya. Oke, terima kasih juga teman-teman yang lain. Ada Caca, Salsa, ada Pipin, terus apa nih ya? Rodo, Maya, Aundri, Nurul, semoga bisa cepat kumpul lagi di Malang gitu ya. Kompak terus. Kangen banget. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya teman-teman dari Mbak Puji dan Mbak Rum ini ya. Oke. Nah, tapi sayang sekali waktu sudah sangat terbatas. Mungkin bisa disampaikan salam balik pada temannya atau mungkin closing di tema kita kali ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin live streaming radio kami. Semoga ilmunya bermanfaat, dan sebelum menutup live radio hari ini, saya akan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang telah kami berikan. Jadi generasi Z ini kan mengalami pubertas dalam konteks yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya ya. Oleh karena itu penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk mendukung mereka dengan cara memahami dan merespon kebutuhan maupun tantangan khusus mereka. Baik, semoga ilmu yang saya dan Rum berikan bermanfaat dan berkah. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Iya, baru mungkin bisa Oke. atau keluarganya yang di Kalimantan sana bisa disapa. Pertama-tama terima kasih khususnya untuk Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro atas kesempatan yang luar biasanya kami bisa hadir di siaran radio Madani FM hari ini. Khusus untuk Pak Khoiri, Pak Hayin yang udah membimbing kami untuk kurang lebih 4 bulan ini di sini. Terus terima kasih juga untuk orang tua, keluarga, dan teman-teman kami yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih Mbak Puji, Mbak Rum yang hadir di kesempatan hari ini. Saya Gomang Sore bertiga segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.